Wah, asyik. Jumat malam, kamu dan temanmu sudah siap pergi ke pesta. Daripada pakai mobil jadulmu, kenapa tidak mencoba yang lebih wah? Kamu sudah pesan Lemon beserta supirnya. Tunggu dulu, kenapa juga pesan kendaraan Lemon? Lagi pula Lemon kan kecil. Bagaimana bisa Dina? Apa? Oh, salah ketik ternyata. Bukan Lemon, tapi Limo. Nah, ini baru betul. Kemudian saat kamu sudah siap berangkat, ada notifikasi di ponselmu kalau mobilnya sudah tiba. Kamu keluar dan melihat sedan Lincoln hitam cantik yang panjangnya sampai 2 rumah. Jendelanya gelap, atapnya berbahan vinil, dan sisi-sisinya berlapis krom. Pak sopir sudah menunggu di luar, memakai setelan abu-abu mirip kostum film tahun 1930-an. Desain jasnya klasik dengan ornamen 6 kancing perak di kedua sisinya. Tangannya terbalut sarung tangan putih. Saat kamu mendekat, dia menyunggingkan senyuman, menyapamu dengan mengangkat topi, lalu membukakan pintu mobil untukmu. Akhirnya, kamu bisa melihat interiornya. Ada lampu putih temaram berjajar di tempat duduk. Lampu disko kecil yang ada di langit-langit menyinari sekeliling dindingnya. Di dekat pintu ada mesin kabut buatan. Musik lembut mengalun dari pengeras suara. Ada juga sistem intercom di kursi belakang untuk berkomunikasi dengan sopir. Di dinding samping tempat dudukmu, ada TV HD besar dengan konsol game dan gamepad. Di sebelahnya, terdapat bar bercahaya biru, lengkap dengan kulkas yang berisi minuman dan camilan untuk memanjakanmu di sepanjang perjalanan. Limosin selalu sepaket dengan sopir, dan tradisi ini sudah berlangsung sejak lama. Limo bukanlah merek, tapi karakteristik. Ukuran limo cukup panjang, sehingga penumpang punya area pribadi yang cukup luas, terpisah dari pengemudinya. Pada tahun 1916, US Society of Automobile Engineers, Himpunan Insinyur Teknik Mobil Amerika Serikat, mendefinisikan limosin sebagai kompartemen tertutup dengan sekian banyak kursi penumpang dan 1 kursi pengemudi yang terpisah. Nanti, ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Terlebih dulu, ayo kita cari tahu sejarahnya. Seperti apa ya awal mulanya? Limosin dibuat untuk memberikan privasi pada penumpangnya. Saat pertama kali diluncurkan, sopir limosin duduk di luar kompartemen agar tidak bisa mengintip atau menguping. Limosin pertama muncul pada tahun 1902. Panjangnya tidak beda jauh dengan mobil biasa, tapi dilengkapi dengan pengemudi. Hanya orang kaya yang sanggup membayarnya. Para penumpang duduk di kompartemen tertutup sehingga terlindung dari cuaca buruk. Sementara, sang pengemudi hanya duduk di bawah atap yang terbentang dari area penumpang. Pada limosin modern, area pengemudi dan penumpang terpisah oleh kaca yang bisa dibuka. Kalau si penumpang kurang suka berinteraksi dengan pengemudi secara langsung, dia bisa menggunakan telepon internal. Limosin juga punya asal-usul yang aneh. Nama kendaraan mewah ini diambil dari kata jubah. Jadi, ada suatu tempat di Prancis yang bernama Limousin. Saat itu, jubah panjang bertudung sedang tren di daerah ini. Kemudian, saat pertama kali diproduksi, model mobil Limousin menyerupai jubah ini. Kompartemen penumpang yang tertutup dan kursi pengemudi yang terbuka. Jadi, beginilah nama mobil ini berasal. Dan kabarnya, sang sopir juga mengenakan mantel Limousin yang terkenal ini. Selama beberapa dekade setelah kemunculannya, limosin bisa mengangkut 3-5 penumpang. Tapi sabar dulu, ini akan dibahas nanti. Kata chauffeur atau chauffeuse juga berasal dari bahasa Prancis. Kedua kata ini memang merujuk pada pengemudi limosin. Tapi kalau kita menilik sejarahnya, lebih dari seabad sebelumnya, chauffeur berarti juru api. Orang-orang yang mengoperasikan kendaraan bermesin uap atau kereta tanpa kuda. Versi resmi limosin besar dan panjang baru muncul pada tahun 1928 di Arkansas dan diproduksi oleh perusahaan pembuat bus bernama Armbruster. Mobil mereka biasa dipakai untuk mengangkut para grup band besar yang terkenal, para musisi, dan peralatannya berkeliling Amerika Serikat. Mobil itu juga mirip bus. Mungkin karena inilah kendaraan ini dikenal sebagai busnya band besar. Awalnya, limo diluncurkan dengan warna sederhana, putih, hitam, atau perak. Kendaraan ini juga bisa mengangkut hingga 12 penumpang. Reputasinya pun mulai meningkat. Tak lama kemudian, taksi, maskapai penerbangan, perusahaan, dan hotel mulai menggunakan busnya band besar ini sebagai sistem transportasi mewah mereka.
Kendaraan ini memang perlu waktu selama bertahun-tahun hingga akhirnya terkenal. Begitu naik daun, semua selebritas mulai memakainya sebagai alat transportasi ke acara khusus. Jadi apa yang membedakan limo biasa dan limo panjang? Coba kita lihat panjangnya. Betul, limosin panjang memang berukuran lebih panjang, sehingga bisa mengangkut lebih banyak penumpang. Bahkan ada yang harus duduk di sepanjang sisi dindingnya. Limosin panjang bisa berupa sedan bersasis panjang atau SUV yang pintunya banyak. Tidak ketinggalan pengemudi profesionalnya. Pada mobil bersasis panjang, jarak antara roda depan dan belakangnya lebih panjang, sehingga area penumpangnya lebih longgar. Oh ya, ada juga limosin ukuran baru, yaitu mobil biasa yang dipotong setengah, kemudian diubah menjadi limo panjang. Warnanya biasanya lebih cerah, kuning, pink, oranye, dan sebagainya. Kebanyakan limosin ukuran baru dipakai untuk menghadiri acara khusus seperti pernikahan atau pesta. Bahkan ukuran Ferrari dan Mini Cooper juga telah diperpanjang agar bisa menampung lebih dari 10 orang. Di Amerika Serikat, mobil yang umumnya diubah jadi limo, misalnya Lincoln, Cadillac XTS, Hummers, dan sebagainya. Di Inggris, beberapa di antaranya Rolls-Royce, Bentley, dan Mercedes. Tapi, tahukah kamu, menurut definisinya, taksi hitam di London juga bisa digolongkan sebagai limosin. Pada mobil ini, ruang antara pengemudi dan penumpangnya cukup longgar. Kendaraan ini juga bisa mengangkut hingga 5 orang dan punya kaca pemisah yang memberi privasi pada penumpangnya. Kebanyakan limo memang terlihat seperti mobil mewah saja. Lalu, apa nilai plusnya? Iya kan? Tapi, limo merupakan mobil pertama yang dilengkapi AC. Pemasangannya pertama kali dilakukan pada tahun 1940 dan memakan biaya $274, setara dengan 75 juta rupiah saat ini. AC ini memakai banyak ruang dan tidak bisa mengukur suhu. Beberapa limosin bahkan memecahkan rekor dunia. Limosin terberat di dunia bernama Midnight Rider dan bobotnya seberat 22.933 kg, panjangnya 21 meter dan tingginya 4 meter. Kendaraan monster ini punya 3 area dan bisa mengangkut hingga 40 penumpang. Meski begitu, limosin terpanjang di dunia diproduksi pada tahun 1986 oleh seorang perakit dan kolektor mobil. Panjangnya 30,8 meter dan punya 26 roda. Penumpang yang bisa diangkut sebanyak 75 orang. Mobil ini juga dilengkapi kolam renang, kasur air berukuran double, dan bisa dikendalikan dari depan dan belakang. Sayangnya, limosin ini tidak bisa menempuh jarak jauh karena dirancang untuk jadi properti film dan dipamerkan saja. Ingat limosin yang menjemputmu tadi? Kalau ingin naik kendaraan ini, kamu perlu melakukan hal-hal berikut. Pertama, kamu perlu memesan dan menentukan jumlah penumpangnya. Mungkin 7, 10? Bagaimana kalau 15 saja? Harganya juga ditentukan oleh jumlah penumpang yang akan naik. Ada limosin panjang yang bisa memuat 10 penumpang, dan bahkan ada yang bisa mengangkut sampai 15 atau 20 orang. Kebanyakan limosin mematok harga antara 1,5 sampai 3 juta rupiah per jam, tergantung dari ukuran mobil, waktu, dan tanggal pemesanan. Tapi begini, kamu harus memesan setidaknya beberapa jam sebelumnya. Setelah perjalanan selesai, kamu juga perlu memberi uang tip pada si pengemudi. Kadang uang tip ini sudah termasuk dalam tagihan, tapi kadang kamu juga perlu memberinya sedikit tambahan. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.